Pak Sunil, selamat sore Pak. Sore Ana, Gimana Bapak kabarnya hari ini? amazing banget. Wah, oke Pak, welcome to the faces behind yellow. Thank you Ana. Jadi di segmen ini Pak, saya pengen ngobrolin nih Pak seputar siapa sih sebenarnya orang di balik Yellow. Dan hari ini adalah gilirannya Pak Sunil sebagai salah satu direktur Yellow. Oke, Oke Pak, kita lanjut aja langsung kali ya. silakan. Oke, jadi Pak Sunil ini kan adalah founder dari Mindset Merdeka dan juga seorang penulis buku Gue Ogah Ribet. Yes. Isinya tuh terdapat gimana sih caranya kita menemukan DNA kesuksesan kita, usaha apa yang cocok untuk kita. Jadi nggak hanya bikin rekening kita gemuk nih, tapi juga bikin jiwa kita bahagia. Asik. Apa sih Pak yang membuat Pak Sunil membangun Mindset Merdeka? Dan apa yang membuat Bapak tuh tergerak untuk menulis buku Gue Ogah Ribet, Pak? Very good question. Seperti namanya Mindset Merdeka itu lebih ke pola pikir. Ternyata dari pengalaman saya pribadi, dari jatuh bangun saya pribadi, saya menyadari bahwa pola pikir itu memainkan peran yang sangat penting. Mindset itu peranannya sangat penting dalam kesadaran dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau polanya ngaco, hidupnya ngaco, emosinya ngaco. Tapi kalau polanya benar, hidupnya benar, emosinya juga benar. Nah dari situ saya mencoba menuangkan dalam bentuk tulisan di buku itu adalah before and after. Jadi before versi ribetnya saya gimana dan versi merdeka saya gimana. Nah di buku itu ada ceritanya dan ada cara-cara yang saya lakukan gimana agar saya bisa memiliki mindset yang merdeka. Oh, Begitu. jadi di buku itu tuh ada prosesnya ya Pak ya? Jadi ada pas Pak Sunil masih versi ribet dan Pak Sunil versi udah merdeka. Yes. Oke Pak. Nah selain menulis buku Gue Ogah Ribet nih, Pak Sunil kan juga merupakan founder dari Caliberworks yang berfokus nih kepada digital marketing agency. Apa sih Pak sebenarnya yang bikin Pak Sunil tertarik juga di bidang digital? Wah, digital is something that is the future. Jadi dari tahun 2000 ke bawah ya, saya itu memang sudah tertarik di 3 industri. Telekomunikasi, creativity, sama digitalizing. Oke. Nggak tahu dari dulu tuh saya udah percaya kayaknya the future is all gonna be computers. Jadi pertama kali ngelihat komputer tuh udah kayak this is the future gitu. Dan karena saya orangnya demen sesuatu yang kreatif, saya merasa digital itu infinite, limitless, possibility-nya tuh limitless. Dan Caliberworks itu hadir karena bisa ngebantu banyak orang untuk bertransformasi perusahaan dari konvensional menjadi digital. Oke nih Pak, kalau kita lihat semua sepak terjang Pak Sunil nih Pak ya, dari mulai mendirikan Caliberworks, terus juga bikin buku Gue Ogah Ribet. Sebenarnya nih Pak, apa sih Pak prinsip yang Bapak pegang teguh hingga bisa menjadi sosok Sunil Tolani seperti saat ini? Prinsip, motonya dulu kali ya. Oke, boleh Pak. Motonya itu hidup itu indah yang ribet elunya. Kalau prinsip itu sebenarnya 3K. Kekeh, kepo, dan kebut. Jadi kita harus kekeh sama goal kita, kepo sama cara. Jadi kalau kita nggak punya goal, kita nggak tahu kita mau kemana. Dan kita nggak boleh jadi orang yang cemen. Kayak punya goal terus nyerah. Punya goal kena tantangan dikit nyerah. Goalnya digonta-ganti. Yang ada goalnya harus jelas, strateginya boleh digonta-ganti. Tapi goalnya jelas mau kemana nih. Nah kepo itu fungsinya adalah seperti ada kata-kata banyak jalan menuju Roma. Banyak teknik yang sebenarnya ada di luar sana yang bisa membantu kita menggapai goal itu. Sayangnya kita cuma tahu 1 atau 2 atau 3. Kita nggak punya jiwa kepo untuk mencari tahu yang 4, 5, 6 sampai 10. Nah itu penting banget. Jadi kita harus tahu caranya, right? Nah kebut begitu udah tahu caranya, tapi nggak pernah action, ya sama aja bohong. Seneng ikut seminar, seminar mulu. Seneng ikut workshop dulu.
habis itu pulang kelenger. Karena nggak ada yang di-actionin, nggak ada yang dieksekusi. Jadi belajar, execute. Belajar, execute. Belajar, execute. Gagal, pasti. Resikonya, sukses. Oke, jadi yang pertama kita kekeh dulu tentuin goal kita, terus kita cari tahu gimana cara mencapai goalnya, abis itu langsung kita eksekusi gitu ya Pak? Yes. Oke. Nah terus nih Pak, setelah menjadi founder dari platform transformasi Mindset Merdeka, terus juga menjadi foundernya CaliberWorks yang bergerak di bidang digital marketing agency, lalu kan Pak Sunil nih juga terjun ke Yellow yang merupakan perusahaan berbasis connectivity nih Pak. Iya. Jadi setelah Pak Sunil mencicipi berbagai bidang sebelumnya, sekarang kan Bapak juga terjun nih di bidang connectivity, Yellow. Apa sih Pak yang bikin Bapak tuh akhirnya mau bergabung bersama Yellow? Yang membuat saya mau bergabung itu adalah misinya Yellow. Misinya itu, we build, we bridge, we connect. Itu keren banget sih. Jadi gini, kalau kita mau melihat dampak yang masif, itu bukan ngomongin tentang infrastruktur yang udah keren. Tapi kalau kita bisa merambah ke orang-orang yang memiliki jeda informasi. Jeda tuh begini, di Jakarta semuanya udah cepet deh. Ngomongin soal bisnis, finansial, tips, segala mentor banyak. Tapi di pedesaan gimana? Oh ya, jadi kayak ada ketimpangan gitu ya Yes. Pak? Nah kenapa? Karena salah satunya adalah infrastruktur connectivity. Begitu connectivity-nya stabil dan konten-kontennya juga terkurasi dengan baik, itu akan membuat akselerasi orang, ekonomi, lifestyle, culture di daerah tersebut. Oke, jadi dari connectivity ini akan berdampak ke segala aspek ya Pak ya? Pasti. Oke. Nah saat ini kan Pak Sunil itu menjabat sebagai direktur di Yellow. Yang saya tahu nih Pak, melalui Fiberlink ini tuh nanti Yellow-nya tuh sedang mengembangkan proyek fiber optik yang mana bisa membuat gerakan internet desa di seluruh desa di Indonesia. Hal ini kan udah pasti nih Pak ya, kayak yang tadi kita bahas, udah pasti akan berdampak pada kemajuan dan penyamarataan akses internet di Indonesia. Mungkin bisa Pak di-sharing sedikit tentang proyek Fiberlink ini? Oke. Fiberlink ini adalah perusahaan yang sedang menjalankan proyek B2C, business to consumer, modelnya light asset. Jadi kita itu memiliki titik-titik di 580 stasiun yang sedang kita kembangkan melalui infrastruktur fiber optik yang nanti akan tertanam di Pulau Jawa dulu ya. Iya. Di mana nanti kita akan mengempower itu bisa dibilang 1000 desa per titik. Jadi bisa 1000 sampai 2000 desa ya. Jadi dreamnya itu kalau ada 580 titik berarti ada 580.000, bukan 1000 desa, sorry, 1000 orang. Dengan fiber optic to home dan wireless connection. FTTH. Bayangin kalau Ana punya teman tinggal di salah satu desa, contohnya mungkin di sekitar Jawa Tengah, Purworejo gitu. Iya. Terus di situ ada wifi connection, seamless dari stasiun turun sampai ke desanya. Terus juga ada fiber optik ke rumahnya dengan kecepatan 100 mega dan biaya yang sangat-sangat terjangkau. Itu dampak untuk manusia di sana untuk tumbuh, belajar, dan terupdate dengan informasi itu seberapa gila dan seberapa amazing, di mana mereka itu bisa banyak belajar ya. Betul betul. Oke. Itu salah satu salah satu driving factor dari mission itu. Yang saat ini sedang dikembangkan itu kan di sepanjang Pulau Jawa ya Pak? Ya. Kira-kira setelah Pulau Jawa itu selanjutnya di mana Pak? Nanti kita akan merambah di daerah-daerah yang terpencil juga, mungkin di pulau-pulau lain. Sementara untuk 2-3 tahun ke depan, 2 tahun lah, kita fokus dulu sih. Oke. Ya. Next setelah Fiberlink nih Pak ya, sekarang nih Pak ya kalau kita lihat di internet gitu, di berita, itu sekarang tuh lagi rame-ramenya ngebahas mengenai privilege Pak. Kalau dari Pak Sunil sendiri nih Pak, kesuksesan yang saat ini Bapak punya, itu ada nggak campur tangan privilege yang Bapak punya itu? Oke. Thank you, pertanyaannya keren banget.
privilege-nya sendiri bisa dilihat dari dua sudut pandang. Privilege yang sudah kita dapatkan dari kita lahir, atau privilege yang kita ciptakan. Gimana tuh Pak? Kalau Ana dilahirkan di keluarga yang mapan secara finansial, tapi Ananya dodol, meskipun banyak duit, Ana belum tentu bisa berkembang. Bener dong? Benar. Jadi udah punya privilege, tapi you-nya males, you-nya nggak pengen kerja, you-nya maunya foya terus. Kemungkinan you bisa bertahan untuk membesarkan legacy keluarga itu kecil, kemungkinan. Iya. Ya kan? Iya. Tapi sebaliknya, ada lagi orang-orang yang mungkin dilahirkan dari keluarga yang secara finansial tidak mapan. Tapi dia bekerja keras untuk membangun privilege-nya dia. Jadi privilege itu bahasa yang sangat dimudahkan. Ngomongnya tuh gampang, privilege, dikit-dikit privilege gitu. Iya, sebenarnya bukan privilege sih. Di mana-mana itu ada hard work, ada smart work. You work hard to build your skill. You work hard to build your network. You work hard to build your integrity. Then you work smart to leverage your network. Gitu. Dan itu nanti ujungnya buat orang-orang yang malas berpikir ngomongnya privilege. Oke Pak. Buat saya privilege is in your hands. Jadi sebenarnya privilege sendiri itu bisa kita ciptakan ya Pak Bisa. ya? Kalau dari privilege yang Pak Sunil punya nih, berarti privilege-nya Bapak ciptakan sendiri atau? Ya, saya ciptakan. Ada dua. Saya diturunkan ilmu spiritual dari ibu saya. Mungkin saya dididik sama bapak saya secara mental untuk dagang atau apa. Tanpa saya sadarin. Dan mungkin DNA. Karena kita keturunan India ya, dagang gitu ya. Jadi, itu privilege yang tidak bisa dilihat. Itu privilege yang I think setiap orang pasti punya gifted-nya. Tapi ada lagi prinsip, ada lagi desire, ada lagi dream. Setiap orang punya hak untuk mimpi. Pertanyaannya, dia mau nggak bayar harganya untuk achieve mimpinya? Gitu. Iya, iya. Jadi kan kalau privilege yang tadi Pak Sunil jelasin ya, itu kan ada dua, ada yang emang kita dapat dari sononya, ada juga yang kita ciptain sendiri nih Pak. Iya. Terus coba bisa nggak Pak Sunil beri advice untuk kita semua nih, khususnya anak muda, untuk menyikapi dan memanfaatkan privilege yang kita punya Pak. Oke. Terus juga advice kepada kita nih untuk mindset seperti apa nih yang harus kita miliki untuk memulai karir tanpa privilege. Oke. Sebenarnya pertanyaan pertama itu gimana kita memanfaatkan privilege yang kita punya. Yes. Oke. Kalau kita dilahirkan di keluarga yang kurang mapan, tapi orang tua kita berjuang untuk memberikan kita pendidikan. Kita hargai itu. Kita hargai itu. Kita sadari itu. Makanya semua itu mulainya dari mindset. Sadar. Sadar plus sabar. Kalau sekarang sadar kagak, sabar kagak. Mau cepet kaya. Gitu kan? Iya. Nah, kita harus sadar dulu. Kita di fase mana. Ada orang yang mungkin justru dia punya keluarga mapan sekali. Dia juga kudu sadar, wah ini kesempatan. Makin banyak kesalahan saya buat, makin cepat saya bisa recover karena saya ada backing. Ya dong? Iya. Buka bisnis, gagal. Ya Ada dong? backing. Ada backing, ya kan? Bisa belajar. Nganggep orang tua bukan hanya orang tua, tapi mandang orang tua sebagai mentor atau coach. Nah, kalau misalnya kita punya orang tua yang tidak sukses, Iya. jangan kita rendahin juga. Justru dia sudah berusaha dengan mindset dia. Apa kita harus punya mindset yang sama? Enggak dong. Enggak. Jadi kita harus bisa menjadi lebih baik. Nah, privilege-nya apa? Privilege-nya kita tiap hari, privilege yang paling mahal ya, itu selalu punya yang namanya resetable life.
Apa yang sudah terjadi kemarin nggak bisa lo balikin. Iya. Tapi apa yang bisa terjadi sekarang dan ke depan bisa lo kendaliin. Jadi bayangin tiap hari you have a chance to become better. Itu privilege menurut saya. Privilege to be better every single day. Nah, kalau tips untuk teman-teman, pertama, jangan lupa baca buku Gua Ogah Ribet, biar hidupnya nggak ribet. Kedua, jadi orang itu jangan baperan. Belajar yang namanya kecerdasan emosional. Belajar yang namanya berpikir kritis. Belajar yang namanya miliki pola pikir yang bertumbuh, bukan pola pikir yang tetap bertumbuh. Jadi tiap kali ada kejadian, dia dia nggak nyerah. Ada hal yang gue bisa belajar dari kejadian ini, dan gue akan coba lebih rajin lagi. Gue akan coba lebih baik lagi. Itu pola pikir yang tumbuh. Jangan selalu hidup untuk nyenengin orang. Belajar untuk bersyukur dan pahami bahwa apa yang lo perluin dan apa yang lo mau itu dua hal yang berbeda. Lo akan dapat semua yang lo mau kalau lo udah punya apa yang lo perluin. Iya. Lo mau punya Ferrari, boleh. Beli gampang. Nggak punya duit cash bisa nyicil. Pertanyaannya, mampu bayar cicilannya, mampu bayar maintenance-nya, mampu bayar servisnya, mampu ikutin nongkrongannya. Misalnya, berguna nggak sih, bermanfaat nggak sih? Berarti ada hal-hal yang diperluin dulu sebelum yang kita inginkan. Perlu milikin financial security, financial knowledge, perlu ngerti yang namanya networking skill, perlu ngerti yang namanya gimana melihat peluang, gimana memaknai sebuah peluang. So, make your life simple and amazing. Nah, ngomongin peluang nih Pak ya, tips tadi kan kita bahas peluang. Kalau misalnya setelah kita dengar kisah, pengalamannya Pak Sunil, itu kan terlihat jelas ya Pak ya, bahwa Pak Sunil itu orang yang pintar melihat peluang di segala situasi. Mungkin boleh Pak advice-nya untuk kita semua, gimana sih cara melihat peluang? Peluang itu dilihat dari dua sudut pandang. Satu, berdasarkan mimpi lu. Mimpinya kemana, peluangnya ini punya relevansi nggak ke mimpi. Kedua adalah expertise atau pengalaman. Jadi kadang kita punya intuisi, makin kita punya pengalaman jatuh bangun, intuisi kita terlatih. Dan dari situ kita bisa mengetahui peluang ini, peluang yang memiliki relevansi tinggi atau tidak. Peluang ini adalah peluang yang emas atau tidak. Dan ingat, nggak ada satupun peluang yang mudah. Peluang itu adalah kesempatan. Jadi bukan berarti something easy. Oke? Jadi that's the way to do it. Focus on your goal and listen to your voice, not the noise. Oh iya Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Yellow itu kan kita motonya itu kan connecting the future. Yellow, connecting the future. Nah, arti dari connecting the future ini tuh apa sih Pak? Ini keren sih. Jadi gini, salah satu moto connecting the future ini itu sebenarnya kayak mentransportasikan orang ke masa depan melalui jalur informasi. Bayangin, saya punya imajinasi seperti ini. Ada satu orang mungkin di desa Purworejo atau di Bondowoso sana, di salah satu desa di situ. Dia punya mimpi untuk menciptakan teknologi untuk mendaur ulang misalnya sampah, tapi tanpa menciptakan damage di environment-nya. Atau dia menyadari di daerah desa itu memiliki resource, natural resource, yang bisa dikembangkan dengan konsep-konsep ilmiah
Dan itu sudah di riset mungkin di Bulgaria atau di Amerika. Tapi dia lagi di dalam, dia di sebuah desa dengan modal laptop. Dan dia belajar. Dan dia bisa menemukan jawaban itu dengan cepat. Dan dia bisa mengimplementasikan. Bisa bayangin nggak sih? Orang itu terkonek dengan masa depan buat di desa itu. That is connecting future for me. Developing, creating a better future for your life, your city, your country, your environment, and for the world. Wah, ternyata keren juga ya Pak ya, artinya connecting the future. Sayang banget ini udah waktunya kita berakhir di sini sesinya. Terima kasih banget Pak Sunil udah meluangkan waktu untuk hadir di The Faces Behind Yellow. Semoga next time kita bisa ngobrol lebih banyak ya Pak. Thank you Anna. Have a great day. Have a great day juga Pak. Bye-bye.